Iya, Oke, makasih Kak Awir. saya mau sahuti Pak soal, Awir, iya, soal siasat kebudayaan itu ada juga model yang digunakan di negara-negara Oriental, misalnya Jepang, Hong Kong, dan sebagainya. Kita semua tahu betapa dahsyatnya namanya revolusi payung oleh kalangan-kalangan anak muda. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari pendidikan kebudayaan. Jadi di negara-negara Oriental itu siasat kebudayaan itu disusun dalam tiga piramida yang saling bertumpu ke atas. Para pakarnya menyebutnya three diamonds of culture, tiga permata kebudayaan. Permata kebudayaan pertama itu disebut dengan psychological self, jadi kedirian psikologis. Jadi di kampus-kampus itu diajarkan kepada mahasiswa bagaimana menemukan kedirian mereka sendiri, termasuk di dalamnya cara mengatasi prasangka-prasangka antara individu, antara kelompok, dan sebagainya. Permata kebudayaan yang kedua ialah social self, jadi kedirian sosial. Dan itu dimulai dengan kurikulum pendidikan neighborhood, pendidikan bertetangga. Kita sebenarnya punya istilah bagus di tatanan-tatanan di di masyarakat kita, misalnya ada rukun tetangga. Tapi apa betul itu? Buat sebagai tetangga kita rukun benar. Nah, istilahnya bagus, tetapi praktik sosialnya malah kadang-kadang kita tidak rukun gitu. Lalu siasat kebudayaan ketiga ialah mengelola apa yang disebut academic self. Jadi kedirian akademis pengetahuan. Jadi ada tiga permatanya. Yang pertama itu kedirian, yang kedua sosial, dan yang ketiga baru pengetahuan. Kira-kira itu tambahan saja. iya Pak Alwi, menarik sekali. Jadi dan sepertinya Pak Alwi juga pernah menyebut itu ini ya, fisiologis. Jadi pentingnya juga gizi dan lain-lain itu di dalam Three Dimensions of Culture itu kalau tidak salah dalam diskusi kita beberapa waktu lalu. Jadi selain sosial, psychological, akademik juga fisik, gizi dan lain-lain yang bisa membantu menunjang ketiganya. Saya mau ke Susia dulu nih. Tadi Kak Nawir sempat singgung soal traditional ecological knowledge. Nah, sebagai pegiat yang banyak bergiat dengan masyarakat adat dan tradisi lisan, bagaimana kira-kira siasat yang bisa dilakukan untuk siasat seperti apa yang bisa dilakukan dengan tradisi lisan? Kira-kira seperti itu pertanyaan saya untuk Susia. Ya sorry tadi sempat hilang. Oh iya, Kedengaran? kedengaran. Uh, Oke, jadi kemarin saya ingat salah satu episode asli Indonesia itu apa lagi Pak Bisno ya kalau jadi dia bilang kalau pendekatan ilmu yang harus saling berinteraksi, misalnya kayak kesehatan atau sains dengan sosial humaniora, atau ilmu lokal dan ilmu global. Karena dia menyebut ilmu lokal itu tahu jawaban untuk mencegah supaya itu kan dengan tata kota atau yang apa disebut dengan karena kalau tidak salah dalam jadi masyarakat masyarakat ada dalam tradisinya selalu untuk masalah kesehatan contohnya mereka selalu berinteraksi dengan maksudnya lingkungan dan
eh, segala sesuatu tentang lingkungan itu sebenarnya sudah masuk di dalam praktek tradisi mereka. Nah, yang bisa kira-kira kita ambil sebagai salah satu contoh atau ya pendekatan yang ditanyakan tadi itu pertimbangan bagaimana kita bagaimana cara kita memandang alam, memandang lingkungan itu untuk saya seperti masyarakat adat, bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa, manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Manusia itu terikat dengan alam sekitarnya, dengan alam lingkungannya. Bagaimana masyarakat adat hidup dengan keseimbangan itu, saya rasa itu hal yang penting, hal yang krusial untuk juga kita mulai pertimbangkan dalam cara hidup kita masyarakat perkotaan. Ya, masalah ekologi dan ya segala macam yang menyangkut seperti itu. Terima kasih. Saya rasa itu saja. Oke. Makasih Cia. Kak Ical ada tanggapan terkait pertanyaan saya tadi? Ya, menarik ya sebenarnya apa yang kita perbincangkan. Tadi saya menyebut tentang bahwa sekarang kembali apa yang disebut dengan kembalinya persoalan-persoalan yang bukan manusia ya. Tadi Susia sudah menyebut bagaimana relasi manusia dengan alam, dengan tumbuhan, dengan binatang. Jadi hal-hal yang di luar manusia itu juga menjadi bagian daripada perkembangan kebudayaan. Nah itu kan kemudian diberangus ketika gagasan tentang kemajuan itu hanya diukur pada satu aspek ya, misalnya aspek teknologi sebagai senjata utamanya. Nah, saya kira perlu kembali ke situ bahwa alam, bumi, hewan, bahkan ya katakanlah setan ya dan sebagainya itu adalah bagian daripada proses berkebudayaan, bagian daripada proses membentuk peradaban seperti itu. Nah, saya kira perspektif itu yang penting dilihat dulu. Dalam masyarakat tradisional sebenarnya relasi manusia dengan alam itu sangat erat ya. Jadi saling menghormati, bagaimana alam itu dilihat sebagai benda-benda yang hidup. Jadi ada jiwa-jiwa di dalam benda-benda tersebut sehingga mereka dihormati, dihargai. Ada ritus-ritus sebelum misalnya diperlakukan atau digunakan, itu ada ritus dulu kan kalau dalam masyarakat tradisional. Nah, sementara di dalam masyarakat modern justru membalik gitu. Ya, jadi jiwa-jiwa tadi seperti alam dan sebagainya kemudian dibendakan, dijadikan sebagai objek teknologi, objek ilmu pengetahuan. Akhirnya dia dijadikan sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan, dan akibatnya juga ilmu pengetahuan atau rasio manusia juga itu dijadikan sebagai alat, instrumen, rasionalitas instrumental untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah, tujuan-tujuan itu kemudian dipolitisir oleh katakanlah kapitalisme, oleh pemegang kekuasaan untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya maupun tujuan-tujuan akumulasi kapitalnya seperti itu. Nah, saya kira adanya pandemi ini kembali menyadarkan kita bahwa mungkin selama ini perlakuan kita terhadap bumi itu menganggapnya sebagai objek semata tanpa melihat dia sebagai katakanlah sebagai sebuah makhluk hidup, sebagai sebuah gaia, sebagai sebuah ibu pertiwi yang perlu diperlakukan juga layaknya sebagai manusia yang butuh dirawat, butuh dihormati, butuh diperlakukan sebagai manusia pada umumnya seperti itu. Nah, saya kira yang pertama. Kemudian yang kedua saya kira pentingnya apa yang disebut tadi Kak Nawir, civic culture, itu yang tidak tumbuh, budaya sipil ya. Nah sekarang kita berubah dari warga negara, predikat kita sekarang sudah berubah dari warga negara menjadi konsumen. Ya, jadi predikat kita sekarang berubah, kita tidak lagi menjadi warga negara dengan segala tanggung jawab, dengan segala hak kita, tapi kita menjadi konsumen, akhirnya kita menjadi pasif lagi. Kita tidak mempertanyakan lagi persoalan-persoalan apa yang terjadi
di dalam penyelenggaraan kebernegaraan ini, dalam penyelenggaraan kekuasaan ini. Saya kira yang ketiga adalah perlunya kembali tadi ada salah satu konsep yang menarik juga yang disampaikan Kak Nawir tentang the commoning, ya, the common space. Itu penting juga saya kira. Bagaimana ada ruang-ruang yang menjadi milik bersama, yang kita rancang secara bersama-sama, kita gagas secara bersama-sama, sehingga semua orang menjadi bagian daripada ruang tersebut. Semua orang menjadi bagian daripada hal tersebut. Jadi the commoning space, jadi ruang-ruang bersama, the common space. Itu saya kira penting. Saya kira yang keempat adalah bagaimana kampus khususnya melihat sivitas yang ada di dalamnya sebagai, kembali lagi, sebagai manusia, ya. Jadi relasi-relasi yang perlu dibangun di dalam kampus adalah relasi-relasi yang intermanusia, intersubjektif. Jadi bukan relasi antara sistem dengan manusia. Sebab ketika relasi antara sistem dan manusia itu terjadi, akhirnya kita sebagai sivitas akademik menjadi objek semata untuk memenuhi target-target di dalam sistem tersebut yang diciptakan. Nah, perlu kembali melihat bahwa sistem hanyalah means, hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Nah, orang-orang yang ada di dalamnya itu perlu diperlakukan sebagai subjek-subjek yang memiliki otonomi, yang memiliki dimensi yang multi, dimensi yang banyak, yang sehingga perlu dialog, perlu membuka ruang-ruang publik untuk mendiskusikan apakah sistem yang ada di kampus itu betul-betul membebaskan kita atau malah memenjarakan kita sebagai manusia seperti itu. Saya kira itu dulu, Ai. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ical. Nah, sepertinya seluruh pertanyaan saya juga sudah hampir terjawab ya. Dan saya buka pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bisa via chat atau ada fitur di Zoom ini dengan mengangkat tangannya. Tapi sebelum itu saya mau memberitahu tadi, tadi Kak Nawir sempat menyinggung soal pidato kebudayaan yang disampaikan oleh Bu Karlina Supeli. Di sini, ini editornya langsung sudah membagikan bukunya ya, e-book Imajinasi Kebudayaan, dibagikan oleh Kak Mirwan Andan, langsung dibagikan di situ. Jadi kalau ada teman-teman yang mau download, silahkan. Editornya sudah membagikan kumpulan pidato kebudayaan yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kita gitu. Nah, salah satunya di situ ada pidato kebudayaan yang tadi disebutkan oleh Kak Nawir, oleh Ibu Karlina Supeli pada tahun 2013. Nah, dengan ini ada teman-teman yang ingin bertanya. Bisa via chat raising hand ya, dengan mengangkat tangannya di fitur Zoom ini. Saya mungkin mau bertanya, bukan bertanya juga sih sebenarnya, lebih ke mengkonfirmasi ke Kak Nawir. Ke fitur angkat tangan itu, jadi saya langsung ngomong. Pertama-tama tentu teman-teman yang ada di Zoom ini, semoga kita semua tetap berada dalam kesannya angka COVID di Indonesia semakin lucu. Oke, yang pertama tadi terkait ecological knowledge. Kebetulan, ini kebetulan dan mungkin yang saya bahas terbatas pada ruang tertentu karena saya juga baru masuk ke tema itu. Kebetulan waktu beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan Kak Nawir di Palu dalam kaitannya untuk ketika saya melakukan penelitian tentang tutura atau tradisi tutur masyarakat di Sulawesi Tengah. Nah, yang menarik di sana karena salah satu narasumber yang sempat saya temui itu namanya Rukmini Patatorik. Nah, yang menarik dari penjelasan Ibu Rukmini ini yang kaitannya dengan bagaimana pengetahuan lokal, meskipun ini konteksnya bukan tidak berkaitan langsung dengan pandemi yang kita hadapi. Ketika saya melakukan wawancara dengan Ibu Rukmini ini, sekedar informasi, Ibu Rukmini adalah Tinangata. Jadi Tinangata itu semacam pemimpin adat khusus buat perempuan. Jadi di Ngatatoro itu selama ketika periode Belanda, peran Tinangata itu sempat hilangkan, lalu kemudian oleh Ibu Rukmini dimunculkan kembali
ketika tahun 2002. Jadi kurang lebih sekarang di Ngatatoro itu ada dua pemimpin, satu laki-laki, Totua Ngata, dan satu Tina Ngata. Dan ya kedua-duanya memiliki peran yang sama. Nah, ketika kami melakukan wawancara, saya sedikit tercengang ketika dia menjelaskan bahwa dulu ketika terjadi, karena di Palu itu sering terjadi gempa, dulu ketika terjadi gempa, orang tua kita itu melarang kita untuk keluar dari rumah. Itu yang pertama. Tentu ketika saya mendengar itu, yang muncul di kepala saya sebagai manusia yang sudah hidup di kota, mitigasi awal kan ketika terjadi bencana adalah sebisa mungkin untuk menghindari bangunan. Lalu mengapa kemudian orang tua di Ngatatoro itu meminta orang-orang ketika terjadi gempa untuk tinggal di dalam rumah? Itu yang pertama. Setelah saya tanya kembali, dia kemudian menjelaskan itu masuk akal karena ternyata bentuk rumah di Ngatatoro itu mirip-mirip seperti Toraja, tetapi tidak juga seperti Toraja sih, bagaimana ya? Intinya bangunan itu dibangun menggunakan teknik pasak. Ketika saya bertanya apa pernah ada korban gempa korban ketika gempa terjadi di Ngatatoro, dia kemudian menjelaskan sejauh ini belum ada. Malah pernah di suatu waktu di Ngatatoro itu di wilayah Ngatatoro itu terjadi likuifaksi, jadi tanah kemudian bergoyang, lalu beberapa pohon, hewan segala macam ikut tenggelam ke dalam tanah. Nah, yang menarik adalah ternyata Lobo itu kemudian berubah fungsinya menjadi perahu, sesuatu yang tidak bisa saya imajinasikan secara arsitektur. Mungkin Kak Nawir pernah melihat bentuk Lobo itu. Jadi ketika terjadi likuifaksi, rumah itu kemudian berubah menjadi perahu. Kurang lebih seperti itu modelnya. Nah, bagian itu menurut saya menarik. Bagaimana kemudian tradisional ecological knowledge di masyarakat itu memiliki, mereka telah hidup bertahun-tahun dengan model yang sama dan kemudian mampu beradaptasi. Jadi kalau misalnya kemarin ada wacana mari kita hidup berdampingan dengan corona ini yang diutarakan oleh Presiden, bagi saya itu sulit kita imajinasikan karena ya itu kita baru mengalami hal ini bersamaan, lalu kemudian kita disuruh hidup berdampingan. Berbeda mungkin di masyarakat Ngatatoro yang memang hampir secara periodik bencana gempa itu terjadi, sehingga sangat memungkinkan masyarakat di sana hidup berdampingan dengan bencana itu sendiri. Jadi bagi saya agak sulit membayangkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan pandemi ini. Nah, selanjutnya kaitannya dengan soal cerita rakyat. Tadi juga Susi sudah memberi pengantar. Nah, ada 3 atribut yang menjadi standar dalam tradisi tutur. Tradisional, irasional, dan lokalitas. Nah, yang menarik ketika bagian ini saya diskusikan bersama Ibu Rukmini ini, saya kemudian tiba-tiba sedikit kagum dengan cara berpikir beliau, karena ketika saya mengatakan bahwa sastra tutur itu identik dengan tiga aspek tadi, tradisional, irasional, dan lokalitas. Itu nyaris sulit kita temukan di era saat ini, terutama di masyarakat urban. Dia kemudian tiba-tiba bertanya seperti ini, bagaimana kamu menjelaskan video call itu sendiri? Apakah itu menurut kamu rasional? Kamu bisa berhadap-hadap, berbicara, mendengar suaranya, padahal secara jarak kalian terpisah. Bagi saya itu juga irasional. Jadi dia kemudian membalikkan pertanyaan saya ketika kemudian kita melihat apa yang terjadi di masyarakat Kulawi itu sebagai bagian cerita-cerita yang tumbuh di masyarakat Kulawi itu sebagai tradisional, irasional, dan lokalitas itu tadi. Nah, Ibu Rukmini sendiri kemudian membalikkan pertanyaan itu.
Jadi tubuh modern saya kemudian tiba-tiba terhentak. Oh ya juga ya, video Zoom yang kita lakukan ini juga sebenarnya mungkin bagi mereka ya ini irasional, ini tidak bisa mereka jangkau. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin Kak Nawir juga sebentar bisa tambahkan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibe. Ini ada 2 orang juga, ada Kak Ilham Paulangi dan Kak Aslan Abidin. Jadi saya biarkan dulu Kak Ilham Paulangi dan Kak Aslan Abidin sudah itu tanggapan dari keempat materi. Saya persilakan dulu untuk Kak Ilham Paulangi untuk bertanya atau mau memberikan tanggapan. Silakan. Atau kalau oh iya sepertinya mungkin ada masalah jaringan atau apa. Saya pindah ke ini dulu deh, Aslan Abidin dulu atau Sorry. oh iya. Sorry. Saya tadi belum unmute ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, Aslan dulu. Oh biar Kak, kita dulu. Oh ya. Oke, jadi saya sangat senang sekali bisa mendengar gagasan-gagasan yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu, Pak Alwi, Bung Nawir, sama Bung Faisal, juga Susi ya. Saya tertarik dengan tantangan moderator supaya pembicaraan ini lebih diarahkan pada aspek-aspek yang lebih filosofi, kira-kira seperti apa kehidupan setelah pandemi. Saya setuju bahwa kebudayaan kita itu sudah pasti akan mengalami satu revolusi yang sangat besar yang akan mengarah kepada kehidupan yang terdigitalisasi. Indikator-indikatornya sudah disebutkan tadi, misalnya pentingnya ada kolaborasi, velocity, kemudian dan semacamnya. Saya ingin mengingatkan satu teori yang pernah saya ingin membangun satu statement dulu bahwa kehidupan yang terdigitalisasi adalah lebih telanjang. Mungkin itu yang yang statement yang saya mau sampaikan bahwa hampir seperti apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud bahwa sebenarnya apa kebanyakan dan kebanyakan yang itulah yang akan terjadi dalam kehidupan ke depan. Kita bisa mengambil gambaran-gambaran yang sangat nyata bahwa perkembangan komunikasi visual itu menyebabkan banyaknya begitu banyak jenis. Yang pertama adalah hoax, yang kedua adalah gimmick, kemudian berbagai angka-angka palsu atau semacam satu statistik yang tidak bisa dipercaya karena lebih mengandalkan pada subjektivitas manusia. Jadi kalau orang ditanya sekarang ini ke kanan, kemungkinan dia ke kiri. Kalau dia ditanya ke atas, kemungkinan dia ke bawah. Itulah bahasa kesadaran sebenarnya. Jadi hampir identik dengan kebohongan. Justru hal yang kita syukuri sebagai orang yang pernah mempelajari filsafat adalah bahwa kebohongan-kebohongan itu sudah mulai ditelanjangi oleh teknologi melalui proses digitalisasi, di mana moralitas itu digantikan dengan indikator-indikator yang lebih pasti. Teori mimpi yang disampaikan oleh Freud itu kembali mengalami kebenaran bahwa ternyata emoji-emoji yang tersinya bisa diukur. Jadi kritik Karl Popper terhadap Sigmund Freud
itu mengalami momentum sekarang ini. Bahwa ternyata Karl Popper yang salah. Emoji-emoji dan perasaan-perasaan yang ada pada diri manusia itu ternyata bisa diukur. Kita bisa melihat saat ini bahwa sebagai contoh, kemenangan politik Donald Trump di Amerika tahun 2016 itu disebabkan karena mereka mengerti keyword yang ada di sosial media. Itu adalah satu momentum digital yang luar biasa. Dan juga perkembangan teknologi saat ini dan perkembangan kebudayaan ditentukan oleh apa yang disebut. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar jumlah views yang kemudian klik. Jadi keyword, klik, views, dan semacamnya itu adalah satu kebenaran baru yang lebih telanjang. Sementara kesadaran-kesadaran, misalnya Anda ditanya pendapatan Anda berapa, pendapatan saya 10 juta. Kemungkinan kalau orangnya menyembunyikan hartanya, mungkin dia bilang pendapatannya 5 juta. Tapi kalau orang mau sombong-sombong, mungkin dia menyebutnya ya pendapatan saya 15 juta. Mungkin dia lebih tinggi. Nah, itu ternyata adalah kebohongan sebenarnya. Ya, itu mungkin yang disebut Nawir tadi sebagai artificial ya, artificial. Tapi sebenarnya ada artificial baru yang muncul yang tidak bisa lagi berbohong. Seperti kejadian misalnya kemarin Fadlison misalnya. Ketika dia like satu video porno, itu dunia maya menjadi sangat ribut sekali. Karena itu adalah satu problem moral. Jadi hal-hal seperti inilah sebenarnya yang harus menjadi studi bagi ilmu-ilmu kebudayaan ke depan. Bukan hanya kita belajar tentang tentang totem, artefak dan sebagainya. Ini satu hal. Kemudian yang kedua adalah konsep dari poker itu tentang panopatik. Ini sangat relevan saat ini bahwa relasi-relasi kuasa itu dibangun melalui satu sistem pengawasan yang sangat rapi dan sangat teliti, yaitu melalui digitalisasi. Entah kekuasaan itu digunakan untuk satu kebaikan atau satu keburukan, tetapi apa yang disebut oleh Michel Foucault sebagai panopatik itu sudah mengalami satu momentum kebenaran sebenarnya. Jadi bahwa misalnya dengan munculnya big data misalnya, bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana emosi kita bisa diteliti dan dihitung oleh mereka dan bisa dipandang setiap hari, bisa dilihat seperti melihat satu CCTV, itu sudah menjadi kenyataan. Sehingga apa yang kita sebut sebenarnya sebagai satu perlawanan budaya atau counter narasi dan sebagainya, itu justru sebenarnya sekarang ini sepertinya sesuatu yang dimenangkan tanpa diperjuangkan sebenarnya. Jadi kita hanya perlu sekarang ini menurut saya Fakultas Ilmu Budaya itu hanya perlu satu reorientasi sebenarnya. Artinya bagaimana Fakultas Ilmu Budaya itu mengintegrasikan dengan satu perkembangan terbaru, dengan satu perkembangan terkini, agar kurikulum di ilmu budaya itu sebenarnya itu benar-benar mengerti secara real apa sih yang sedang terjadi, mulai dari filosofinya, kemudian faktanya di lapangan, kemudian relasi-relasinya seperti apa dan sebagainya.
apa yang kita sebut dengan misalnya tadi Nawir sebagai siasat kebudayaan sebenarnya. Siasat kebudayaan itu sudah berjalan sebenarnya. Tinggal bagaimana Fakultas Ilmu Budaya itu mengintegrasikan dirinya, mengintegrasikan. Karena seperti tadi yang disebut misalnya seperti Michel Foucault tentang panopatik, itu sudah benar apa yang dia katakan. Juga misalnya teori mimpi yang pernah diejek Karl Popper karena misalnya ada satu orang yang sering bermimpi melihat misalnya dirinya pengantin apa sebagainya, bahwa itu adalah indikator bahwa orang itu misalnya beruntung. Ya. Ternyata pemikiran seperti itulah sekarang yang sebenarnya benar, dan itu bisa dibuktikan dengan proses teknologi. Jadi menurutku ilmu budaya itu sebenarnya bukan satu ilmu yang ketinggalan. Justru kepentingan ilmu budaya adalah benar-benar mengintegrasikan diri dan mempelajari apa sebenarnya yang sedang berkembang. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Kak Aslan. Silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan, Kak Aslan. Saya lebih akan berbicara tentang kita ya, tentang kita sebagai suku, sebagai orang Indonesia. Sudah sejauh mana sih sebenarnya kualitas kita sekarang ini untuk bisa menghadapi perkembangan teknologi? Hampir semua data mengenai pembangunan manusia, mengenai indeks kebudayaan, kemampuan sains, kemampuan literasi, hampir seluruh penelitian yang dilakukan itu menempatkan kita di peringkat terbawah. Jadi dalam penelitian itu menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang primitif. Jadi ketika menghadapi teknologi, misalnya media sosial, kita menjadi sangat gagal. Jadi ada 2 momen terakhir dalam 10 tahun terakhir yang menunjukkan dengan mudah itu, misalnya pemilihan presiden yang mempolakan kita menjadi 2 orang, antara pendukung dan bukan pendukung, dan memproduksi satu wacana yang buruk, misalnya kampret dan apa lagi satu? Cebong. Kampret dan cebong. Dan selain dari itu, pendukung salah satunya yang kemudian menjadi satu sempalan tersendiri, itu juga menghasilkan satu julukan tersendiri menjadi kadrun misalnya. Nah, itu saya kira itu satu satu bukti bahwa kita ini masyarakat yang betul-betul gagal menghadapi perkembangan teknologi. Ketika datang pandemi pun, kita betul-betul menjadi sangat gagal. Terutama yang menjadi masalah serius saya kira adalah kita tumbuh menjadi berkembang menjadi bangsa yang anti teknologi. Bukan cuma anti teknologi, tetapi anti ilmu pengetahuan. Kalau penguasa wacana kita selama ini adalah pemerintah dan agamawan, maka pandemi ini membuat mereka sangat bermasalah. Agamawan kehilangan kekuatannya karena kekuatan mereka adalah pada jamaah, pada massa. Dan ketika mereka dilarang untuk berjamaah, mereka menjadi sangat bermasalah. Mereka sepanjang hari saya kira sangat uring-uringan karena mereka dilarang berjamaah. Sementara kekuatan mereka di situ. Jadi, tetapi yang paling utama, yang paling parah menurut saya adalah tumbuhnya kita menjadi anti ilmu pengetahuan. Sementara kita juga tidak bisa mengatasi itu. Mengatasi misalnya apa yang bisa kita sodorkan untuk mengatasi pandemi itu misalnya. Tetapi yang menurut saya yang paling parah memang adalah ya gagalnya ilmu-ilmu humaniora kita. Ya, kenapa bisa? Menurut saya adalah karena ya sekolah yang merampas kita dari keluarga, dari masyarakat, dari kebudayaan, itu memasukkan kita ke dalam satu jeruji, satu rezim ilmu pengetahuan modern
yang mengabaikan kita punya pengetahuan yang selama ini membuat kita survive, misalnya sebagai suku atau sebagai bangsa. Yang menjadi masalah kemudian lagi, dan menurut saya ironis, adalah di lembaga ilmu pengetahuan itu, kita dari jeruji lembaga ilmu pengetahuan itu kita menatap keluar ke kearifan-kearifan lokal di masyarakat kita. Menjadikannya sebagai penghiburan bahwa kita tidak apa-apa karena kita punya kearifan lokal ini. Kita lupa bahwa itu hanya artefak, itu tidak lagi berfungsi. Karena yang berkuasa adalah ya ilmu pengetahuan. Celakanya, hal-hal yang berguna di masyarakat itu seringkali juga diambil oleh ilmu pengetahuan dan diubah menjadi ya rongsokan-rongsokan, diubah menjadi ilmu-ilmu modern yang tidak manusiawi. Jadi narasi-narasi kita yang bagus-bagus itu di masyarakat itu seringkali diambil, dibawa ke universitas, dan di universitas itu dibedah, dipotong-potong menjadi potongan-potongan kalimat. Bukan menjadi ajaran-ajaran humaniora, bukan menjadi ajaran-ajaran humanis, tetapi diperiksa secara struktural. Jadi, lembaga ilmu pengetahuan juga melakukan sebenarnya ya pengerusakan kepada apa yang kita sebut kearifan setempat itu dan mengubahnya menjadi data-data. Tidak memperbaikinya menjadi ajaran yang bisa diajarkan kembali ke masyarakatnya yang telah mereka rampas berada di universitas misalnya, atau berada di sekolah. Nah, kita menjadi bangsa yang sangat terbelakang, terutama karena ya kita memang tidak belajar, misalnya katakanlah kita tidak belajar sastra, misalnya kita tidak belajar ilmu-ilmu manusiawi, sehingga ya orang-orang yang paling kita harap manusiawi di bangsa ini pun kemudian bisa dengan entengnya bertindak tidak manusiawi, berbicara tidak manusiawi. Cebong, kampret, kadrun itu adalah wacana-wacana ketidakmanusiawian. Itu adalah wacana-wacana anti manusia. Jadi saya kira tugas ilmu-ilmu budaya kemudian, ilmu-ilmu humaniora kemudian, ya lebih memperbanyak porsi untuk mempelajari manusia. Dan ilmu-ilmu yang emansipatoris itu sedang tersedia dengan sangat banyak. Jadi saya kira sangat terbuka peluang kemudian, dan menjadi harapan yang sangat penting saya kira adalah ya ilmu-ilmu budaya, teori-teori budaya itu dikembangkan secara lebih baik di Unhas misalnya. Saya kira itu sangat penting sekali karena ya menurut saya ilmu ini yang terbukti emansipatoris ya selama ini, terbukti berusaha menciptakan hal yang lebih manusiawi, ya itu menjadi penting, terutama melihat kita punya keadaan bangsa, sehingga ya memang sebaiknya ya ilmu-ilmu ini ditingkatkan, lebih banyak dipelajari, sehingga menghasilkan banyak cendekia-cendekia Sulsel Indonesia lah yang lebih manusiawi, lebih bisa bersikap kritis. Saya kira itu untuk sementara dari saya. Makasih banyak. Ya, terima kasih Kaslan. Saya akan kembalikan ke 4 pembicara dan akhirnya untuk menanggapi 3 tanggapan yang tadi muncul dan kita tutup diskusi ini. Saya mau ke Kaical dulu pertama. Ya, gimana Kaical menanggapi 3 yang muncul tadi? Ya, mungkin sekitar 5 menit lah kira-kira. Ya, pertama mungkin tentang wacana tentang apa sih tadi kearifan lokal ya. Mungkin di satu sisi saya setuju perlunya kembali mencari kearifan-kearifan yang bersumber dari lokalitas kita sendiri sebagai sebuah hasil kreasi, tapi juga perlu hati-hati ya. Misalnya Anthony Giddens ya menyebut bahwa era sekarang itu sebagai era pasca tradisional. Tapi bukan dalam kerangka bahwa tradisi itu sudah mati. Justru tradisi sangat menguat ya. Hadirnya globalisasi kemudian memberikan efek resiko
terhadap berbagai macam sendi-sendi kehidupan untuk kembali ke persoalan dirinya. Jadi tidak mau lagi misalnya. Nah, itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain juga perkembangan kapitalisme sudah sangat luar biasa sekali. Bahkan misalnya dengan adanya masyarakat pasca tradisional itu, tradisi tidak lagi menjadi sebagaimana yang dia muncul pada eranya, tapi tradisi sekarang sudah menjadi tontonan, sudah menjadi industri, sudah menjadi pasar. Nah, itu yang menjadi kecenderungan sekarang ini, bahwa lokalitas kemudian dipelajari, dieksplor sedemikian rupa, dan ujung-ujungnya dia akan menjadi industri. Nah, ini akan kembali menguatkan kembali tentang bagaimana lokalitas itu dikomodifikasi untuk kepentingan reproduksi kapitalisme. Itu kan kemudian persoalan kedua mengenai kearifan lokal. Misalnya kalau tidak salah ada tulisannya Gayatri Spivak itu, yang Can the Subaltern Speak, ya? Itu dia mempertanyakan sebenarnya, di mana sih sebenarnya komitmen para akademisi, para penggagas kebudayaan ini, para yang ingin merevitalisasi kebudayaan ini, apakah mereka benar-benar menyuarakan, ya? Apakah mereka benar-benar menyuarakan kelompok-kelompok yang dia suarakan itu, ataukah mereka hanya menyuarakan kepentingannya untuk kepentingan proyek, untuk kepentingan citra-citra mereka sendiri? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis dari Spivak. Jadi kembali lagi, saya setuju di satu sisi, tapi perlu hati-hati juga mengenai kebangkitan revitalisasi kebudayaan seperti itu. Kemudian menarik tadi tentang Kak Ilham Polangi mengenai gagasan tentang masyarakat disipliner dari Michel Foucault. Memang benar bahwa Michel Foucault melihat bahwa terjadi masyarakat yang panoptik, ya, jadi masyarakat pengawasan. Sekarang ini kita diawasi di mana-mana lewat budaya digital, lewat media sosial. Tapi sekarang ini pengawasan tidak lagi dalam konteks yang tertutup, sebagaimana misalnya di dalam gagasan Michel Foucault tersebut. Tapi terjadi peralihan yang oleh Gilles Deleuze disebut sebagai masyarakat kontrol. Jadi pengawasannya lebih terbuka lagi. Nah, dalam konteks pengawasan yang terbuka itu, terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi kita lagi tidak menjadi produser, tidak juga menjadi konsumen semata, tapi menjadi produser sekaligus konsumen yang lain. Di sisi lain juga kita menjadi korban dari hoax itu. Itu kita tidak rasakan. Kalau misalnya di dalam gagasan masyarakat disipliner Michel Foucault itu masih mengandaikan adanya larangan-larangan, adanya negativitas, adanya negasi-negasi. Makanya bahasa-bahasa dalam Michel Foucault itu adalah should, no, dan sebagainya. Ada batasan-batasan negasi di dalamnya. Sementara di dalam masyarakat yang terbuka, masyarakat kontrol, di society of control itu bukan lagi larangan-larangan, tapi yes. Jadi kamu bisa, kamu mampu. Itu yang dirangsang, dimunculkan, sehingga orang merasa, wah, saya bebas di masyarakat terbuka ini, saya bebas di masyarakat digital ini, sehingga dia bebas memproduksi apa saja yang dia inginkan, dia bebas menampilkan apa saja yang diinginkan. Jadi batasan tentang apa yang disebut dengan publik dan privat itu kemudian mengabur, hilang, karena orang merasa bebas di dalam masyarakat digital. Orang bebas mengekspresikan dirinya, orang bebas memproduksi apa yang dia ingin sampaikan. Tapi di sisi lain yang lain, dia tidak sadari dia juga menjadi korban dari apa yang dia sampaikan itu.
Jadi dia menjadi produser di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga dia menjadi. Saya kira ini perkembangan kebudayaan yang sangat luar biasa yang perlu dicerna oleh bukan saja ilmu-ilmu budaya, tapi kita semua, bahwa terjadi proses-proses perubahan yang sangat luar biasa. Tidak ada lagi kontrol. Kontrol itu sudah ada di mana-mana. Bahkan misalnya kalau Michael Hart, Antonio Negri menyebutnya sebagai empire, sudah menjadi sebuah kekaisaran ya. Jadi lewat citra-citra, lewat kebebasan, kita merasa kita bebas mengekspresikan diri kita, tapi sebenarnya kita menjadi korban juga dari praktik-praktik kebebasan kita itu. Seperti itu, Ai. Oke, terima kasih Kacau. Ke Susia barangkali menanggapi ketiga tanggapan yang ada tadi. Yang pertama itu terkait yang tadi ya, konsep perspektif tradisi sebagai tradisi itu tradisional, irasional, dan lokalitas. Nah, sebenarnya yang penting untuk kita tahu bahwa perspektif irasional ini sebenarnya muncul dalam melihat cara hidup masyarakat adat itu yang sebenarnya berangkat dari kecenderungan kita sebagai masyarakat modern atau masyarakat perkotaan yang masuk ke dalam masuk dan melihat cara hidup masyarakat adat itu. Apalagi kalau yang kita lihat itu misalkan berbentuk upacara atau ritus-ritus, dan dengan pemahaman dengan isi kepala sebagai masyarakat modern, kita lalu serta-merta melihat produk-produk tradisi masyarakat adat itu sebagai sesuatu yang irasional atau terbelakang. Nah, sebenarnya dari perspektif tradisi lisan, ritus-ritus segala bentuk tradisi masyarakat adat itu sebenarnya seharusnya kita pandang sebagai tingkah laku manusia yang juga didasarkan pada rasional dan logika, yaitu yang berangkat dari mereka ini ingin menciptakan hubungan komunikasi yang seimbang di antara ketiga unsur yang saya sempat bilang di awal, yaitu manusia, alam, dan segala sesuatu yang tidak terlihat. Nah, bentuk-bentuk relasi inilah yang kemudian melahirkan produk-produk tradisi lisan yang sering dikatakan ya dengan perspektif itu tadi, terbelakang atau irasional. Terus yang selanjutnya, tradisi lisan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Saya memang belum terlalu banyak memahami soal itu, tapi ada satu buku yang saya baca itu yang ditulis oleh Jan van Sina. Di situ Jan van Sina menjelaskan bahwa sebenarnya tradisi lisan ini yang sering kita lihat sebagai sebatas pertunjukan dan ritual, ritus yang fungsinya untuk menghibur orang, untuk mendatangkan efek kalau Van Gennep bilang itu efek kemanjuran atau efficacy, itu sebenarnya perannya itu lebih dari itu, bahwa tradisi lisan ini sebenarnya perlu dilihat sebagai teknologi komunikatif yang di dalamnya itu ada pengetahuan, ada seni, ada ide dan material kebudayaan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan bentuk tradisi lisan itulah yang memungkinkan kajian sejarah juga, dalam hal ini sejarah lisan yang hadir itu mengungkapkan informasi yang yang mungkin tidak ada di dalam teks-teks sejarah yang tertulis, dan beberapa pandangan sejarawan juga melihat bahwa ini
suatu yang harus diperhitungkan sejarah lisan orang-orang ini, masyarakat tradisi menempati sejarah-sejarah tertulis. Saya rasa itu saja yang mungkin bisa saya tambahkan. Iya, terima kasih Cia. Menarik sekali. Ke Kak Nawir dulu dan kita akan tutup nanti di Pak Alwi. Kak Nawir, ada tanggapan? Halo Kak Nawir. Wah, sepertinya Kak Nawir off ini. Kalau gitu ke Pak Alwi. Oh, sudah ada Kak Nawir. Ya, silakan Kak Nawir. Suaranya kecil sekali Kak Nawir, tidak kedengaran. Ya, cukup jelas, Ai? Ya, cukup jelas. Iya, iya. Bisa panjang ini kita punya obrolan ini karena ada Bung Aslan sama Bung Ilham ini. Dua sisi pandang yang menurut saya bisa membantu kita untuk menemukan satu rumusan-rumusan kecil yang dibutuhkan atau yang bisa ditindaklanjuti. Yang pertama dari Bung Ilham saya lihat tentang bagaimana melihat tren digitalisasi komunikasi, informasi dan edukasi lewat media digital dari perspektif kebudayaan. Pertama kita harus sepakat bahwa teknologi itu jelas itu produk kebudayaan, satu bentuk manifestasi dari kecerdasan manusia yang sungguhnya. Hanya karena media yang berubah maka kita sebut dengan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Nah, ada problem di sini loh. Kalau menurut saya masih merujuk ke Carlina bahwa sebenarnya hanya diposisikan sebagai konsumen karena menurut Carlina dibalik dari tanda petik konspirasi global karena kita posisinya mayoritas adalah konsumen. Itu pun sebetulnya kalau kita mau jujur ya mungkin kalau dari 200 juta lebih penduduk Indonesia sekitar 30% yang menjadi konsumen dari produk digital global ini. 70% itu nggak campur dia, hanya menggunakan betul-betul hanya sekedar alat saja. Apakah ada mungkin yang nggak peduli yang seperti itu? Nah, ini betul memang bahwa mau dilihat di uji itu pakai memang Foucault tadi itu panoptik mana jadi tidak tahu siapa yang nonton kita ini, tahu-tahu kita punya data kita privat sudah menjadi urusan publik seperti kasusnya itu kan sebetulnya urusan privat tapi kemudian bocor lewat media digital yang memang tidak bisa kita kendalikan. Kelebihannya adalah betul memang yang disebutkan oleh satu tulisan tentang digital republic, how the commoners save the democracy. Ada satu tulisan para pengguna yang kritis ini dalam digital, dalam istilah dia menyelamatkan demokrasi. Tentu dalam perspektif pemanfaatan teknologi digital. Karena tadi dia menyadari betul bahwa kita hanya seperti akuarium di mana begitu kita masuk dalam era digital itu banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, termasuk unsur keuntungan oleh kemudian dia mengatakan bisa kita modernisasi, kita hanya bisa bersiasat. Nah, siasat tadi itu kita rumuskan bahwa salah satunya adalah kita memang tidak menjadi konsumen tapi mencoba untuk lebih produktivitas
lewat media sosial atau pengerasan budaya kebangsaan. Tidak mungkin kita kebudayaan kalau nggak punya spasial kalau ya itu dalam konteks kebangsaan. Di sini memang kita dibutuhkan satu apa disebut dengan kedaulatan. Tapi itu sudah terlalu jauh pembicaraan ini kalau bicara soal itu. Yang ketiga itu ada bagian-bagian awal dia pertama-tama meluruskan miskonsepsi tentang industri, miskonsepsi tentang teknologi, dan miskonsepsi tentang SDM. Dia berbicara dalam konteks yang ikan atau nah terkesannya memang Yudilat seorang tidak menentang teknologi, tidak menentang industri, tidak juga menyatakan model tapi mencoba dia merevisi kembali konsep itu tentang teknologi, industri, dan SDM bahwa misalnya miskonsepsi tentang teknologi ya kita ini teknologi terlanjur itu dikonstruksi. Kalau bicara teknologi itu adalah alat. Nah, itu yang memungkinkan kita kemudian menjadi sekedar untuk pengguna alat atau konsumen alat. Sebetulnya teknologi itu bicara tentang proses pengetahuan di situ. Itu yang menurut dia mesti kita luruskan kembali supaya kita juga tidak anti teknologi atau tidak anti pada media sosial seperti itu. Yang kedua tentang industri juga dia bilang dia juga merevisi, coba untuk meluruskan tentang nah, ini berkaitan dengan proses pendidikan yang melihat bahwa kalau industri itu ya menciptakan tenaga kerja seperti mesin. Ini sesuatu direvisi kembali pemahamannya dalam memproyeksi model pendidikan ke depan dengan melihat konteks industri itu dalam pengertian yang lebih ada 4-5 penjabaran dari konteks industri yang dimaksud oleh Ibu Latif. Saya kira kita perlu membaca kembali lagi buku itu, menarik menurut saya dalam pengertian dalam konteks mengimajinasikan kebudayaan di masa depan dalam konteks sekarang ini. Nah, kalau kita mau membayangkan kembali ke topik awal kita tentang bagaimana mengimajinasikan pembelajaran budaya di masa depan, saya rasa memang di samping memang kita melihat satu tren interdisiplin, kerja kolaboratif sejumlah disiplin ilmu, langsung ke soal konteks di mana praktik di mana itu menjadi pekerjaan bersama. Jadi kolaborasi hanya bisa dilakukan menurut saya kalau kita punya satu konteks yang sama untuk dikolaborasikan atau dikerjakan secara bersama-sama. Dan itu memang harus ada di sini sebetulnya kenapa kemudian sangat berpotensi besar untuk mengembangkan itu karena ketersediaan lahan studi masih sangat terbuka, ya, hanya perlu memperbaharui model pendekatannya dalam menafsirkan zaman ini. Oke lah, misalnya kita sekarang terbuka peluang kita, tapi di balik ya di luar itu konsep pengetahuan ekologi
selama ini hanya melihat bahwa itu mitos, itu hanya sampai pada kearifan lokal. Sebenarnya sekarang itu menemukan menyebut tentang arsitektur Lobo. Arsitektur Lobo ya. Arsitektur Lobo sebetulnya arsitektur konstruksi ruang, semacam balai sebenarnya, semacam balai yang dijadikan sebagai balai pertemuan, tapi dia punya pengetahuan di baliknya bahwa itu merupakan wilayah evakuasi yang paling aman kalau orang berkumpul sama-sama kalau terjadi bencana. Nah, ini contoh sederhana yang hanya sampai di sini kita pengetahuan kita, tetapi kita tidak pernah mungkin kurang menggali lebih jauh apa aspek-aspek sains, aspek pengetahuan dari apa disebut dengan kearifan atau arsitektur vernakular itu, kearifan tradisional itu, yang menjadi tantangan. Nah, yang terakhir sebelum itu kita akhiri komentar saya berharap bahwa ilmu budaya mencoba lagi mendekati kembali, membuka kembali ya dokumen-dokumen strategi kebudayaan, atau paling tidak apa yang menjadi paradigma baru kebudayaan Indonesia yang dirumuskan oleh sejumlah ahli itu sebagai panduan dalam mengembangkan model-model pembelajaran, model-model riset maupun model-model pengabdian ke masyarakat. Saya pikir itu sudah sangat kaya itu. Termasuk di situ sudah memuat tentang pendidikan karakter, kepemimpinan kolektif, kedaulatan bangsa dan seterusnya, itu sudah sangat dipertimbangkan di situ dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti yang kita hadapi sekarang, bahwa ada pandemi, nah, kita sebetulnya masih relevan, masih sangat relevan itu dengan apa yang dipikirkan oleh para ahli tentang paradigma baru kebudayaan Indonesia dan strategi kebudayaan yang 7 tantangan itu menjadi agenda strategis. Kita masih boleh lah Fakultas Sastra Fakultas Ilmu Budaya bisa menjadikan itu sebagai panduan kembali untuk mengembangkan model-model pembelajaran. Saya kira itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Nawir. Dan terakhir nih Pak Alwi, sekaligus sebagai penutup, ada komentar Pak Alwi? Iya, saya rasa diskusi malam ini kaya dengan gagasan, dan saya rasa ini adalah respon terhadap webinar pertama yang diadakan pada Dies Natalis Fakultas Ilmu Budaya UNAS. Nah, diskusi ini memperlihatkan bahwa ada semacam ketegangan antara humanora dan humanoid. Bahwa teknologi sekarang berkembang sedemikian rupa mencari pengganti manusia. Sejauh misalnya kalau menyangkut hanya soal komunikasi saja, ada persoalan. Tapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang otentik pada diri manusia, kita bisa persoalkan. Makanya saya bisa menyahuti gagasan Bung Hasan tentang supaya kampus memperkuat kembali humanora, supaya kita lebih paham, lebih mendalami lagi hal-hal yang berkaitan dengan humanity. Di Eropa misalnya, humanoid itu sudah berkembang sejak tahun 1980-an. Sedemikian canggihnya dalam tanda petik gitu, sehingga untuk mencari istri saja tidak perlu repot-repot. Tanya, di sana banyak toko boneka kan dijual sana ya. Mau dari bangsa apa, mau aromanya seperti apa, ada. Tapi hal-hal yang otentik tentang keluarga hilang gitu. Betul. Jadi teknologi sebenarnya dalam sisi yang agak ekstrim, dia melewati apa yang kita sebut humanitas atau
kemanusiaan gitu. Nah, sekarang ada peringatan dari kalangan ilmuwan sosial bahwa kalau begini terus kecenderungannya, akhirnya manusia itu akan menjadi virus bagi bumi pada tahun 2070. Kalau hal-hal yang dibicarakan oleh Susia tadi yang berkaitan dengan hubungan antara alam, manusia, dan sebagainya diabaikan, pada akhirnya manusia sendiri akan menjadi virus bagi bumi. Nah, kepentingan Fakultas Ilmu Budaya ialah mencoba membangun prinsip-prinsip transdisiplin di dalam mengelola ilmu pengetahuan. Cuma ini agak berat memang karena diperlukan pemimpin ilmu pengetahuan yang saya sebut dengan academic leadership. Kita boleh tanya di kampus-kampus, siapa sebenarnya yang memimpin ilmu pengetahuan? Di mana itu simpulnya yang memimpin ilmu pengetahuan? Apakah di rektor, atau di pembantu rektor, atau dekan, atau di pembantu dekan? Nah, kehilangan pemimpin-pemimpin ilmu pengetahuan atau academic leader, itu yang membuat saya kira kita kehilangan hal-hal yang menyangkut soal humanity. Akhirnya kita larut dalam prinsip-prinsip humanoid. Heran saya kenapa manusia selalu mencari dirinya, cari pengganti dirinya. Kalau misalnya manusia tidak bisa lagi bekerja, semua robot, kalau semua rumah tangga isinya adalah boneka sebagai istri, kalau semua teman-teman hanya bisa Zoom saja, kita kehilangan otentisitas. Di Zoom ini yang kita lihat bukan diri kita kan, gambar-gambar dan sepotong-sepotong. Integritas Bung Aslan tidak kelihatan, integritas Bung Isra, Bung Nawir dan sebagainya tidak kelihatan. Yang muncul bagi kita ini gambar-gambar sepotong sambil mendengarkan apa yang dia bilang gitu. Jadi saya rasa setuju saya kita kembali ke prinsip-prinsip Humaniora dengan cara mengembangkan transdisiplin. Jadi ilmu pengetahuan tidak bisa lagi diblok per fakultas, tapi mestinya diblok per university, anggota-anggota universitas lah gitu. Jadi orang-orang kedokteran perlu belajar budaya, orang budaya juga perlu juga sedikit mengasuh. Ya, menarik sekali Pak Alwi. Saya mungkin sedikit tambahan dan sekaligus juga sebagai penutup, barangkali penting juga, saya mungkin ini pandangan pribadi saya dan kalau ada kelirunya boleh dibenarkan, tapi saya melihat kok justru praktik-praktik kreatif itu lahir dari di luar kampus. Kan sekali praktik-praktik kreatif, praktik-praktik yang Pak Alwi sebut sebagai praktik-praktik transdisiplin, banyak sekali terjadi sekarang di dunia kesenian, dan itu di luar kampus. Ya, salah satu contoh katakanlah praktik yang diadopsi oleh Ruang Rupa ya di Jakarta, menggunakan praktik-praktik yang sangat transdisiplin, jadi menerobos batasan-batasan antara ilmu pengetahuan. Nah, apakah mungkin? Pertanyaannya apakah mungkin mengadopsi model-model kreatif di luar institusi universitas itu dalam universitas gitu? Nah, mungkin itu yang menjadi pertanyaan juga bagi kita semua. Dan terakhir sebagai penutup, saya ingin mengatakan dunia itu terus-menerus berganti rupa dan kerja kebudayaan itu tidak akan pernah mengenal kata usai. Jadi sebagai penutup, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di diskusi ini. Saya tidak akan menyimpulkan karena saya tidak akan mereduksi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Alwi, Kak Nawir, Kak Ical, dan Cia. Saya takut kesimpulan saya mereduksi apa yang pikiran-pikiran yang tadi muncul. Jadi kalau mau menonton mencerna kembali gagasan-gagasan yang hadir. Terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir dan terima kasih kepada KM10 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin diskusi ini, dan terima kasih teman-teman Pak Alwi, Kak Nawir, Kak Ical, dan Cia. Saya mewakili teman-teman KM10 mengucapkan terima kasih sudah berbagi gagasan kepada kita malam ini. Dengan ini diskusi ini saya tutup. Kalaupun mau ada diskusi-diskusi selanjutnya, monggo silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Sus ya.